Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fahri Rahmat Afriansyah dengan NIM B1A125039. Saya adalah mahasiswa Universitas Jambi tahun 2025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 subbahasan, yaitu pertama konstitusionalisme, yang kedua konstitusi negara, yang ketiga UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia, dan yang keempat sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan munculnya demokrasi, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Tujuan dari pembahasan pada kali ini adalah agar kita mampu menganalisis nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD NRI 1945 dalam konteks kehidupan bernegara kebangsaan Indonesia. Yang pertama ada konstitusionalisme. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah adalah satu unsur negara. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara. Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Di samping itu, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi, agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidak sewenang-wenang, serta benar-benar untuk kepentingan rakyat. Mengapa kekuasaan perlu dibatasi? Kekuasaan perlu dibatasi karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan dan sewenang-wenang. Ingat hukum besi kekuasaan dari Lord Acton yang mengatakan, "Power tends corrupt and absolute power corrupts absolutely." Kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang, dan dalam kekuasaan yang mutlak, kesewenang-wenangan juga cenderung mutlak. Selanjutnya, negara konstitusional. Setiap negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar, namun tidak setiap negara memiliki undang-undang dasar. Inggris tetap merupakan negara konstitusional atau constitutional state, meskipun tidak memiliki undang-undang dasar. Konstitusi Inggris terdiri atas berbagai aturan pokok yang timbul dan berkembang dalam sejarah bangsa tersebut. Konstitusi tersebar dalam berbagai dokumen seperti Magna Carta tahun 1215, Bill of Rights tahun 1689, dan Parliament Act tahun 1911. Konstitusi dalam kaitan ini memiliki pengertian yang lebih luas dari undang-undang dasar. Selanjutnya, konstitusi negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Perancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Istilah konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar. Kata konstitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut. 1. Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Kedua, undang-undang dasar suatu negara. A. Konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara.
Secara khusus, konstitusi memuat aturan tentang badan-badan pemerintahan atau lembaga-lembaga negara dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya. Misalnya saja di dalam konstitusi biasanya akan ditentukan adanya badan legislatif, cakupan kekuasaan badan legislatif itu, dan prosedur penggunaan kekuasaannya. Demikian pula dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. B. Konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi atau superior terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itulah, aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Berikut ada isi, tujuan, dan fungsi konstitusi negara. Konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan bernegara. Karena itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Profesor Hamid S. At-Tamimi mengatakan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan. Hal-hal yang diatur dalam konstitusi negara umumnya berisi tentang pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara. Aturan-aturan itu masih bersifat umum dan secara garis besar. Aturan-aturan itu selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada aturan perundang-undangan di bawahnya. Menurut Miriam Budiarjo tahun 2008, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada organisasi negara, yang kedua hak-hak asasi manusia, yang ketiga prosedur mengubah undang-undang dasar, dan yang keempat ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari UUD. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Misalnya, Undang-Undang Dasar telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Undang-Undang Dasar Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme sebab bila menjadi unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan munculnya seorang Hitler. Lanjut. Sejalan dengan sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, maka konstitusi secara ringkas memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai berikut. A. Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. B. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. C. Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Konstitusi negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu menurut Jimli Ashiddiq tahun 2002. A. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. B. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. C. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. D. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. E. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau dalam demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. F. Fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu atau symbolic of unity, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan atau identity of nation, serta sebagai center of ceremony. G. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Dan H. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat atau social engineering atau social reform. Berikut UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945
Konstitusi ini pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi ini diundangkan dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Sekarang ini setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar dengan cara adendum, kita memiliki 5 naskah resmi UUD NRI 1945, yakni sebagai berikut. 1. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara nomor 75 tahun 1959. Yang kedua, naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil sidang umum MPR tahun 1999. Ketiga, naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil sidang tahunan MPR tahun 2000. Yang keempat, naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil sidang tahunan MPR tahun 2001. Dan naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil sidang tahunan MPR tahun 2002. Kemudian kita lanjut ke sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD NRI 1945 sebagai berikut. 1. Bentuk negara adalah kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. 3. Sistem pemerintahan adalah presidensial. Dan keempat, sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Suatu bentuk negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian atau negara yang di dalamnya tidak terdapat daerah yang bersifat negara. Di dalam negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Maka di dalam negara hanya terdapat seorang kepala negara, satu undang-undang dasar negara yang berlaku untuk seluruh warga negaranya, satu kepala pemerintahan dan satu parlemen atau badan perwakilan rakyat. Pemerintah dalam negara kesatuan memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan yang dalam negara tersebut. Kemudian, bentuk pemerintahan republik. Indonesia menetapkan bentuk pemerintahan adalah republik, bukan monarki atau kerajaan. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasar pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedang republik adalah bentuk pemerintahan. Secara teoretik, klasifikasi bentuk pemerintahan di era modern ada dua, yaitu republik dan monarki atau kerajaan. Klasifikasi ini mengikuti ajaran Niccolo Machiavelli tahun 1469 sampai dengan 1527. Pembedaan ini didasarkan pada segi cara penunjukan atau pengangkatan kepala negara. Bentuk pemerintahan republik apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pemilihan. Bentuk pemerintahan kerajaan apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pewarisan secara turun-temurun. Kemudian sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoretik, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Klasifikasi sistem pemerintahan parlementer dan presidensial didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif
mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Selanjutnya, sistem politik demokrasi. Sistem politik yang dianut negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hakikat demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Secara teoretik, klasifikasi sistem politik di era modern ini dibagi dua, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik otoritarian. Samuel Huntington dalam buku Gelombang Demokratisasi Ketiga tahun 2001 membuat pembedaan antara sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Sistem politik non-demokrasi atau otoriter ini mencakup monarki absolut, rezim militer, kediktatoran, rezim komunis, rezim otoritarian, dan fasis. Kesimpulannya yaitu UUD NRI 1945 merupakan dasar negara yang mengatur struktur kekuasaan, menjamin hak-hak negara, sekaligus menjadi landasan pembentukan hukum di Indonesia. Sebagai konstitusi, UUD tidak hanya berfungsi secara legal, tetapi juga membawa nilai-nilai fundamental yang menjaga identitas dan arah penyelenggaraan negara. Dengan kedudukannya sebagai hukum tertinggi, UUD memberikan stabilitas, kepastian, serta batasan yang memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keadilan. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.